Rawatan lama udah enak, tinggal dikondisiin burungnya kabur. Assalamualaikum sahabat setiap Sleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Seperti biasa, sambil santai, sambil berbagi buat teman-teman semua. Yang mana hari ini saya mau mengumbar pleci bahan kemarin. Jadi yang mulai pleci bahan sama yang pleci serak nanti mau saya absen. Di belakang saya ini udah berberes semua, mau saya umbar. Jadi banyak manfaatnya. Cuma sebelum lebih lanjut, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Dan biar seger biar adem, kita ngopi dulu. Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya, untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Di antara pleci bahan kemarin yang udah mulai dipisah, udah mulai doping 4 pleci. Yang pertama ini masih ngeriwik ini dopingnya habis. Jadi dopingnya habis, belum sempat beli lagi karena masih banyak kesibukan nih, belum beli dopingnya habis, jadi nggak didoping dulu. Ini masih ngeriwik, masih ngewiksar. Yang masih enak nomor 2. Nyangkut. Nah ini girias dia. Girias cuma udah alhamdulillah kualitas kicau, dia udah mau roll durasi, udah mau buka paruh. Si girias sedikit. Jadi yang ditampilin video tadi ini yang pertama, dia mulai buka paruh, udah lumayan enak lah. Walaupun ngerol, walaupun gak nembak, ngerol udah enak. Kemudian yang nomor 3 tuh udah dikasihin ke dipondokin ke teman. Nah jadi ini yang 2 kemarin, salah satu yang 2 nggak ngeriwik, salah satunya ini giras diamatin. Posturnya seperti jantan. Kalau saya sendiri masih menyayangkan kalau ini betina. Cuma memang dia belum mau ngeriwik, masih mungkin adaptasi, mau pakai pola pakai ditempel jantan yang udah jadi, karena jantannya belum ada kandang, belum kebagian kandang, masih nggak kebagian kandang. Kemudian ada juga ini yang dakbal. Ini yang dakbal Kintaman, ini masih bulu, udah tumbuh persen 60%, cuma belum dopingnya habis. Cuma sepertinya gagal, tapi entahlah, memang banyak faktor ya yang bikin mungkin gagal. Kemudian ini pleci yang serak. Nah ini yang pleci yang serak. Pleci yang serak juga hari ini mulai saya umbar ya. Pleci yang serak yang kemarin sempat ngap-ngapan udah mau mati ya, udah mulai ngeriwik, udah ngeliat, udah gemuk juga, sehat, alhamdulillah. Hari ini mulai mau saya umbar, tapi belum saya doping. Nah oke. Jadi banyak manfaat. Yang pertama, pengumbaran pleci. Ngumbar pleci itu banyak manfaatnya, selain untuk kicau juga kesegaran, kesehatan, bisa nambah durasi. Yang jelas banyak bakar lemak biar dia ramping, nambah durasi biar sehat, banyaklah manfaatnya. Dan dalam pengumbaran pleci bahan nggak bisa disamain sama pleci jadi. Pleci bahan itu masih belum adaptasi. Nah seperti dari tadi juga banyak, walaupun udah rawatan lama, dia belum pernah diumbar. Yang pertama, jadi kalau mau ngumbar pleci, terutama pleci bahan, itu waspada, karena lihat kandang. Kalau misalnya dengan posisi kandang bulat dengan ruji ram, itu bisa dipanjangin. Jadi mau yang kotak, mau yang bulat, yang penting tujuannya dia terbang bolak-balik melatih pernapasan. Untuk pleci bahan juga ya bagus diumbar, karena buat kesegaran dia, buat olahraga kesehatan dia juga tetap perlu. Nah jadi langsung kita ke tempat umbaran. Nah ini yang pleci yang serak mau saya coba umbar ya. Jadi nggak usah, kalau mau diumbar nggak usah dipegang burungnya, tinggal ditempel antara pintu sama pintu biar dia mau terbang bolak-balik. Nah kemudian kalau misalnya dipegang, itu kan bulu kering, banyak yang bulu rontok, tinggal
tempel kandang, kemudian buka pintunya, tinggal digusah. Kalau burung rawatan lama udah enak, tinggal dikondisiin burungnya kabur. Yang tadi ucul gara-gara lupa nutup kandang. Kalau kandang pintunya ini sekarang seret nggak nutup sendiri, nah nggak apa-apa, nanti juga balik lagi. Yang namanya rezeki nggak bakalan kemana, tapi nggak kemana-mana yang nggak dapet rezeki. Jadi yang ini yang kedua. Nah ini yang kedua ya, yang karena udah enak, udah buka paruhnya udah enak, masih giras. Nah jadi kalau pleci bahan yang pertama, coba masukin dulu. Bismillahirrahmanirrahim, biar nggak lupa lagi. Nah jadi udah tutup. Yang jelas kalau pleci bahan jangan langsung dibolak-balik dengan bolak-balik dengan sekian puluh balikan, karena dia belum terbiasa yang ada. Apalagi kalau pakai kandang bulat, yang bulat, kadang-kadang ketika dia gusah bukannya lari dari tangkringan satu ke tangkringan satunya lagi, tapi malah justru dia pengen molos lewat pinggir karena saking ketakutan, yang ada paruh bisa luka. Itu kalau pleci yang terlalu giras. Kalau misalnya nggak terlalu giras ya nggak masalah, digusahnya pelan-pelan. Kemudian ketika ngegusah harus sabar, karena burung pleci bahan nggak langsung tangkring ke tangkringan, ke pinggir, dia nongkrong di pinggir. Kadang-kadang jalan terolong seperti ini. Nah nih dia langsung di pinggir. Nah jadi dia belum lancar dari tangkringan ke tangkringannya. Jadi prosesnya kalau masih bahan jangan langsung digerebek-gerebek dibikin dia takut, jangan terlalu dibikin dia takut. Jadi santai aja. Kalau dia nangkring di tengah, gusah lagi. Karena dia nggak mungkin langsung dari tangkringan satu ke tangkringannya, dia nggak adaptasi. Kalau saya biasanya kalau waktu santai lagi nggak sibuk, saya taruh di kandang umbaran, nggak langsung saya gusah. Saya biarin aja dulu, kasih makan di kandang umbaran, nanti dia bolak-balik sendiri. Nah baru nanti digusah udah mulai beberapa menit, baru kita gusah-gusah biar dia biar dia mau mondar-mandir, karena dia udah terbiasa, udah tahu tangkringan satu ke tangkringan satunya lagi. Kalau misalnya langsung digusah ya kita capek sendiri, kesel sendiri, harus sabar. Coba gusah lagi. Nah, jadi dia kebanyakan nangkringnya diruji di pinggir. Ini tangkringannya kandang umbarannya pendek ya, cuma 1,5 meter. Kalau masalah umbaran walaupun 1 meter nggak masalah, yang jelas yang penting dia bisa terbang. Semakin panjang umbaran semakin bagus. Nah ini ada 1,5 meter, ya udah kita pakai yang ini. Nah kalau mau bagus lagi diumbarnya sambil dijemur. Nah cuma ini mau sambil dijemur, yang pertama harus ngerapiin, kita pindahin lagi di sana. Terus sama juga cuacanya panas, nanti bentar hujan, nggak panasnya nggak maksimal. Jadi dibiarin dulu gusah di sini. Ini burungnya udah yang nomor 2 ini udah lumayan, udah dia tempo 4 hari pendopingan langsung buka paruh. Jadi rawatan dari 10 hari udah mau ngerol buka paruh. Yang lain masih wiksar, jadi ya memang prosesnya nggak semua sama. Dalam pengumbaran mungkin yang ini yang diumbar dulu karena yang udah agak mendingan ya. Kalau yang 3 nanti kalau misalnya ada waktu sempat ya diumbar, tapi kalau nggak ada waktu sempat ya mungkin besok lagi, karena burung banyak mau diumbar semua waktunya nggak kebagian, sedangkan masih sibuk rewang segala macam. Adapun mungkin teman-teman yang biasa misalnya ngumbar pleci habis diumbar dengan digusah sekian lama udah dibolak-balik yang nggak biasa diumbar, biasanya memang ada dampak macet dulu, macet ngembung. Nah dalam memindahkan pleci dari kandang umbaran ke kandang dari kandang burung ke kandang umbaran itu memang enak kalau udah biasa tinggal tempel kandang. Tapi ketika kandang bulat ketemu kandang kotak, ini sering terjadi lepas. Bukan lepas lupa nutup kandang seperti tadi, cuma nggak jauh, dia pasti balik dia. Karena posisinya ketika kandang bulat, ini kan diameternya bulat, kita tempel seperti ini. Di pinggir sini selahnya gede, makanya harus ekstra hati-hati ngejaga burungnya. Jadi kalau misalnya nggak hati-hati, kadang-kadang burung yang bahan itu nggak biasa, bukannya langsung masuk ke kandang umbaran langsung terbang, tapi dia malah nangkring berhenti di tengah, malah bolos lewat pinggir. Nah buat kandang mungkin saya udah pernah, kalau kotak kandang bulat salahnya nggak begitu jauh. Yang jauh itu kalau kandang bulat ketemu kandang bulat, itu udah bikin saya tutorialnya di reel Facebook, tinggal didukung Facebook Andri Suban. Nah,
Jadi ini kita umbar dulu bolak-balik, nanti diistirahatkan. Nah jadi baru satu yang diumbar ya, yang nomor 2 yang diumbar. Yang kemarin serak itu belum pulang, tapi kayaknya kejauh, kayaknya nggak ada suara berisik, nggak ada burung, nggak kedengeran suaranya. Cuma nggak apa-apa lah, kalau misalnya dia kejauh diambil sama orang ya, rezekinya mungkin dirawat aja. Kalau misalnya dia hidup di alam ya semoga bisa berkembang biak di alam. Nah kemudian setelah diumbar ada dampak, biasanya burung pleci itu murung. Jadi ngembung aja burung pleci seperti burung sakit, wajar karena belum terbiasa dan kecapean. Kadang-kadang jangankan burung yang bahan, burung yang udah biasa diumbar, ketika diumbar dengan berlebihan dia kecapean, pasti dia murung juga. Kemudian faktor lain, setelah diumbar biasanya dia banyak makan lebih lahap, makan terus, dia namanya juga capek, jadi murung. Terus juga makan banyak, minum banyak, itu hal yang wajar. Yang jelas pengumbaran juga perlu dilakukan, cuma kalau misalnya buat burung bahan nggak harus konsisten, nggak harus seperti burung yang memang buat gantangan, memang harus rutin diumbar. Apalagi kalau buat rumahan doang mah ya nggak diumbar juga nggak masalah sebetulnya, karena pengumbaran itu ya bukan suatu hal yang wajib ya. Kalau ada waktu luang, kemudian juga kalau misalnya punya kandang umbaran ya diumbar, bagus. Nggak diumbar juga nggak apa-apa ya. Jadi pengumbaran manfaatnya seperti tadi, buat nambah kesehatan. Bukan berarti ketika burung nggak diumbar itu sakit, enggak. Kemudian juga buat nambah durasi, buat nambah lebih ngotot lagi. Yang jelas kalau misalnya ada kandang umbaran, ada waktu luang, nggak ada salahnya diumbar. Namanya burung yang kita rawat ya harus kita jaga dengan baik sebagaimana mestinya. Nah mungkin itu aja dari saya buat teman-teman semua, bukan mengajari apalagi menggurui, sekedar santai sambil berbagi ya. Siapa tahu ada yang salah buat para master, mohon disampaikan baik di kolom komentar, kolom WhatsApp dan lain-lain. Yang jelas saya cuma sekedar berbagi, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.